kita punya barang mentah, kebanyakan itu diekspor. Sampai sekarang itu 60% itu diekspor. Kita balik lagi ke kita itu dalam bentuk produk jadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, kali ini masih episode kami berkunjung ke Pontianak. Laman Inspirasi bermain ke Pontianak, dan hari ini kami ketemu sama Mbak Endah. Ya, Mbak Nur Endah Saputri, STP MSc. Iya. Titelnya aja udah sulit ini. Enggak lah Bang. Beliau ini adalah dosen di Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknologi Pertanian, bidangnya adalah pengolahan kelapa sawit. Dan hari ini kita akan bicara tentang kelapa sawit ya Mbak ya. Iya. Karena kami ini dari Kabupaten Melawi, di daerah Hulu itu banyak sawit, banyak sawit, dan banyak sekarang itu malah banyak muncul perkebunan sawit-sawit mandiri. Jadi masyarakat nanam tanaman swadaya gitu. Sawit kan udah lama nih Mbak di Kalimantan. Udah dari puluhan tahun yang lalu ya, udah lebih dari 20 tahun yang lalu kayaknya. Sampai hari ini ada perkembangan nggak sih Mbak sawit itu, maksudnya dari jenisnya kah, atau udah ada bibit-bibit yang dengan teknologi baru atau masih sama dengan seperti dulu jenis bibitnya gitu. Saya coba jawab ya. Ini sebenarnya kalau dari hasil penelitian, tentunya perkembangan tentang teknologi budidaya kelapa sawit itu banyak banget berkembang, terutama tentang kultur jaringan udah banyak dikembangkan. Cuman kalau aplikasi yang di masyarakat sendiri itu ya masih seperti 10 tahun terakhir lah. Kalau untuk bibit unggulnya masih tenera, belum ada jenis bibit unggul yang baru yang memang mengalahkan tenera tersebut, karena kan memang tenera itu persilangan antara dura dan pisifera kan, memang yang dicari supaya minyaknya banyak, minyak yang jadi sawit itu kan ada 2 minyak yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Kalau yang dari serabutnya itu minyak yang warnanya kuning yang kita kenal untuk nanti pengolahannya jadi minyak goreng. Nah, kalau untuk yang kernelnya seperti kelapa itu biasanya untuk seperti dia tuh hampir mirip dengan VCO sebenarnya. Dia kualitasnya sangat tinggi. Jadi bisa ke produk kecantikan nanti pengolahannya. Jadi banyak ke kosmetik arahnya ke situ. Kurang lebih begitulah. Kalau untuk budidayanya, kalau kultur jaringan sebenarnya udah banyak dikembangkan. Terus kalau bibit-bibit unggul sih, kalau masyarakat biasanya kan banyak yang membudidayakan sendiri ya, banyak yang membuat bibit sendiri. Cuman kalau dari secara budidaya lebih baik masyarakat membeli bibit yang memang bersertifikat seperti itu. Jadi tahu jenis klonnya dari mana, kemudian nanti produktivitasnya berapa. Jadi petani itu tidak merasa dirugikan, tahu nanti tiba-tiba nanam sendiri. Biasanya kan ada juga kan petani yang memang khusus untuk membudidayakan pembibitan gitu kan, tapi kita belum tahu produktivitasnya itu yang seperti apa. Nah, nanti sudah pohon sawit itu kan sampai 25 tahun, ruginya itu sampai lama kalau misalkan beli bibitnya nggak bersertifikat gitu. Itu walaupun misalnya nih masyarakat kan kadang ada sawit saya yang bagian sini bagus nih, bijinya saya ambil saya tanam sendiri, itu juga nggak akan sama nanti hasil dari bibit itu. Tidak akan sama. Jadi lebih baik beli bibit yang benih dari sertifikat itu, jadi tahu ya produktivitasnya itu berapa, kemudian nanti rendemen hasil akhirnya itu berapa. Karena kan kalau misalnya kita tanam sendiri, sedangkan kita biasanya kalau berbuah itu kan sekitar 4-5 tahun ya, harusnya udah mulai berbuah pasir, kemudian nanti dipangkas dulu, baru setelah panen berikutnya baru bisa produksi. Nah,
rendemen itu kan penting kan, jangan sampai kita janjangnya kita nanam lama tapi BJR-nya ya, apa sih ya istilahnya kalau di Betawi ya, Apa gitu? berat janjang rata-rata. Nah, jadi kalau namanya buah sawit itu berat janjang rata-ratanya itu kecil gitu. Yang kita pengen kan satu buah itu bisa sampai 10 sampai 20 kilo. Ya, kalau udah umurnya Iya. agak tua. Itu dari segi bibitnya. Kalau dari segi penanaman dan perawatannya udah ada perkembangan teknologi nggak, Pak? Kalau masyarakat hari ini kan ya masih manual aja gitu. Mungkin dipupuknya pun tidak sesuai dengan kondisi tanah. Misalnya tanahnya mengandung unsur ini, yang dibutuhkan sawit apa itu nggak pernah ada teknologi, nggak pernah diteliti pupuk seperti apa yang harus dipakai gitu. Betul sekali. Itu udah ada perkembangan belum sampai hari ini? Memang kalau untuk budidaya sendiri pupuk itu hal yang paling penting ya, terutama di tanaman kelapa sawit. Karena kan tanaman kelapa sawit itu ya bisa dibilang makan pupuknya banyak lah, bisa bilang seperti itu. Jadi perawatannya itu memang harus ekstra. Kemudian selain pemberian pupuk yang memang harus secara periodik, perawatannya biasanya kan kalau untuk kebanyakan petani yang swadaya itu jarang dikendalikan tuh hambanya tuh. Jadi dia kalah tuh kan. Jadi gini, untuk kita membudidayakan sawit seperti kita menanam itu kan ada yang dinamakan SPH ya. Nah, jarak tanamnya itu diperkirakan supaya antar tanaman itu mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesisnya itu bagus. Nah, sedangkan kalau misalkan banyak gulma di sekitarnya kan dia akan kalah gitu. Jadi untuk jarak tanam yang bagus untuk kelapa sawit berapa sih, Pak? Itu kurang lebih 99, kalau nggak salah sih kalau dulu itu 136 SPH-nya, tapi info terbaru kalau misalkan banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang pakai itu sudah 140. Info terbaru. Jadi udah ada teknologi yang lebih maju lah untuk pengendaliannya. Kalau dulu 136 SPH. Jadi dalam 1 hektar itu kurang lebih ada 136 tanaman. Ya, kalau sekarang pakai yang 140. Berarti naik sekitar 4 sampai 5 ya? Iya, kurang lebih segitulah. Tapi kalau di petani sih biasanya ada yang pakai teori itu ya, teori pakai jarak tanam pakai SPH, ada juga yang ya macam asal tanam saja. Asal tanam aja. Itu kan pasti akan pengaruh juga dengan hasilnya dengan pengaruh. Nah, sawit ini mungkin masyarakat yang bertanam sawit hari ini taunya sawit hanya dijual ke pabrik, nggak tahu mungkin taunya hanya jadi minyak goreng gitu. Nah, sawit sendiri ini sebenarnya bisa diolah jadi apa aja sih? Kalau untuk minyaknya sendiri ya, pengolahannya itu bukan minyaknya sih. Kelapa sawit itu hampir zero waste. Itu sih memang targetnya kita ya, sawit berkelanjutan itu memang zero waste. Artinya semua bagian sawit itu bisa dimanfaatkan. Dari mulai batangnya itu banyak banget mengandung pati, jadi bisa jadi tepung. Batang. Iya betul. Kemudian ada juga teman saya yang meneliti akar sawit itu bisa jadi ini. Dia mengandung kolagen. Jadi bisa untuk saya lupa dia untuk kecantikan dia produknya apa, tapi dia banyak mengandung kolagen. Terus jadi garam. Tapi dengan bantuan mikrobiasi memang untuk ngambil garamnya gitu. Jadi ada proses lanjutan lah, fermentasi dan sebagainya. Kemudian untuk pelepahnya sendiri jadi pupuk. Nah, sekarang kita berbicara buahnya. Buahnya sudah pasti ya. Produk intinya adalah minyak goreng, kemudian margarin. Margarin itu dari sawit? Iya, betul. Jadi saya baru tahu margarin dari sawit. Jadi produk utamanya sawit itu adalah margarin dan minyak goreng. Jadi tidak akan ada minyak goreng kalau tidak ada margarin. Karena minyak kelapa sawit itu ada 2 fraksi. Fraksi itu artinya bentuk ya. Jadi minyak itu ada 2 bentuk, bentuk padat sama bentuk cair. Nah, kebetulan yang kita tahu kan banyak ya masyarakat yang mengira sawit itu manfaatnya sedikit. Tidak, karena minyak kelapa sawit itu istilah secara kimia itu komposisi asam lemaknya itu beragam dibandingkan minyak zaitun. Iya, manfaatnya memang ada. Cuman
kalau secara komposisi kimia itu lengkap, ada yang padat, ada yang cair. Jadi dia dipisahkan, yang padat jadi minyak goreng, yang padat jadi margarin, kemudian yang cair jadi minyak goreng. Dan kedua fraksi tersebut diturunkan lagi, banyak lagi. Itu bisa jadi apa aja? Yang padat tadi selain margarin, jadi beda ya kalau masyarakat bilangnya mentega ya. Mentega itu sebenarnya butter dari lemak sawit, lemak hewani. Tapi kalau margarin itu dari lemak nabati, salah satunya sawit. Kemudian bisa jadi butter juga untuk bakery. Kemudian ada panaspati. Panaspati tahu ya? Panaspati itu semacam seperti butter untuk bakery juga. Kurang lebih. Kemudian paling banyak itu dimanfaatkan untuk coklat. Jadi coklat ya. Betul. Jadi kalau masyarakat mau tahu, sebenarnya coklat yang ada di Indonesia itu dari sawit. Yang asli itu, yang benar-benar asli itu saya tahu ada di Jogja, namanya coklat Monggo kan Mas ya? Iya, ada namanya di situ coklat Monggo. Yang lainnya itu pasti substitusi minyak kelapa sawit. Hampir semua. Berarti bisa dibilang penipuan coklat-coklat. Iya, di komposisi mungkin masyarakat bisa baca kalau beli coklat apa saja lah, di situ ada namanya campuran minyak nabatinya, itu sawit. Oh. Iya, jadi dia bisa dimodifikasi. Itu berapa persen komposisinya kira-kira? Bisa 50-50, bisa 80. Bahkan bisa menggantikan 100%. Jadi yang padat itu kan bisa dijadikan butter. Butter itu ada 3 jenis. Namanya butter replace. Kalau replace itu bisa menggantikan, kalau substitusi itu bisa hanya menggantikan sekitar 50-80 lah gitu. Nah, itu nanti sifatnya bisa diganti secara kimia, secara enzim dalam pengolahan lah ya, lebih lanjut. Itu mirip minyak coklat, jadi dimakan tinggal ditambah esen coklat aja udah, orang itu tidak bisa membedakan. Baru tahu, ini benar-benar baru tahu saya. Sawit bisa jadi ternyata mentega itu bahan dasar dikembangkan lagi bisa jadi coklat lagi ternyata. Betul. Ini informasi yang menarik. Terus kalau yang minyaknya Mbak? Minyak goreng. Minyak goreng itu juga turunannya ada yang food, ada yang non food juga. Kalau yang food ya biasanya minyak goreng. Kemudian yang non food itu bisa jadi biodiesel, biofuel, macam-macam lah untuk energi. Nah, ini salah satu informasi ya. Mungkin pernah dengar salah satu produk minyak goreng di pasaran yang tagline-nya 2 kali penyaringan. Itu sebenarnya begini. Kalau dalam pengolahan turunan kelapa sawit, namanya downstream ya. Pengolahan downstream itu artinya pengolahan turunan. Jadi itu yang padat sama yang cair itu disaring. Dapatlah minyak goreng. Itu 1 kali penyaringan. Dapatlah margarin. Kemudian yang cair ini sebenarnya masih ada yang padat, disaring lagi. Nah, karena salah satu perusahaan ini yang mau diambil bahannya itu yang lebih banyaknya itu ke margarinnya, jadi disaring-saring. Harganya lebih mahal ke sana atau jumlah itu lebih banyak perusahaan pengen ngambil banyak itunya? Dia produksi utamanya itu ke yang padatnya. Jadi dia seperti namanya dikumpulkan lagi yang padatnya. Sebenarnya bisa dikristalkan pakai es, dia yang padat mengumpul lagi nanti dipisahkan lagi. Jadi dia disaring lagi sampai yang padat itu benar-benar habis. Makanya warnanya agak jernih. Berarti kalau misalnya kan sering nih kalau misalnya di tempat-tempat dingin ada minyak goreng yang kelihatan kayak itu masih mengandung yang padat. Penyaringannya bisa dibilang 1 kali atau tidak sempurna, atau mungkin bahan bakunya biasanya yang grade keberapa gitu. Berarti minyak goreng yang biasanya kelihatan agak membeku kalau di tempat dingin itu bukan dari bahan yang bagus, berarti bisa dibilang seperti itu. Grade-nya bisa dibilang seperti itu. Itu minyaknya Mbak. Kalau yang minyak dan mentega itu dari bagian kuningnya. Iya, dari bagian. Kalau bagian itu yang kernelnya. Ya, PKO ya namanya, palm kernel oil. Palm kernel oil itu hampir sebagian besar komposisinya itu asam lautat ya, hampir mirip dengan VCO, virgin coconut oil. Jadi bagus sekali untuk kecantikan. Hampir semua itu difungsikan untuk kecantikan karena memang ya
dia sangat mahal memang kalau misalkan digunakan minyak. Jadi lebih ke arah situ sih pemanfaatannya. Berarti dari buah sawit itu seenggaknya minimal udah ada 3 produk ya, 3 produk apa utamanya atasnya, Iya, minyak betul. goreng, mentega, sama minyak untuk Iya. kecantikan itu. Dan kuningnya sawit itu mengandung beta karotin namanya. Beta karotin itu adalah provitamin A. Oh. Itu bahkan 30 kali lipat lebih besar daripada wortel. Berarti dimakan gitu bagus Mbak. Ya, bagus. Jadi kalau gini, kita orang pengolahan, Hah? prinsip pengolahan kelapa sawit itu sebenarnya ada yang namanya proses bleaching. Dia itu menghilangkan warna merahnya itu. Karena sebenarnya apa? Permintaan konsumen. Karena orang nggak mungkin menggoreng tempe tiba-tiba warna merah, kan nggak tega ya. Tapi sebenarnya itu adalah tinggi, vitamin A-nya tinggi. Ada juga bisa diproduksi enkapsulasi. Saya pernah meneliti tentang enkapsulasi dari minyak sawit merah. Jadi saya ambil yang merahnya saja, kemudian saya enkapsulasi. Tapi di pasaran nggak ada minyak goreng merah itu ya? Ada, namanya RPO, Red Palm Oil. Dia diproduksi salah satu perusahaan kelapa sawit juga ada pabriknya. Cuman sebagian besar diekspor karena di Indonesia memang belum banyak dimanfaatkan itu karena tahunya masyarakat agak masih aneh ya. Yang merah gitu. Berarti apa? Selain udah diperas nih, apa? Itu ampasnya juga masih bisa dimanfaatkan berarti jadi. Ampas fibernya itu biasanya untuk salah satunya dikembalikan lagi ke pabrik untuk bahan bakar boiler, penggerak pabrik itu sendiri, dan sebagian itu diekspor untuk jok mobil, itu mahal. Bahan fibernya betul. Itu lebih bagus daripada latex untuk bahan jok mobil. Biasa. Ternyata untung besar berarti perusahaan bisa. Iya betul sekali. Kalau masyarakat bisa apa ya? Bisa. Nah pertanyaannya masyarakat bisa nggak, memungkinkan nggak untuk mengolah itu sendiri gitu Pak? Sebenarnya bisa sih, cuman itu investasinya agak lumayan besar. Iya betul. Karena kan kalau kita misalkan hanya membuat mesin presnya saja untuk mengambil palm oilnya ya, minyak sawit kasarnya dulu kan. Jadi itu pun juga butuh investasi yang besar. Kemudian nanti masih ada proses lanjutan lagi. Berarti permasalahannya masyarakat sebenarnya bisa mengolah. Bisa, sebenarnya bisa mengolah itu bisa dalam jumlah mungkin yang lebih kapasitas yang lebih kecil bisa. Iya, jadi masyarakat itu bisa secara swadaya membuat mini pabrik. Kemudian nanti diolah dulu saja minyaknya sebagai minyak yang grade murah. Karena kan masyarakat masih ada kan beberapa yang beli minyak curah. Saya sendiri pun kalau ke supermarket nyari yang mana yang diskon yang lebih murah gitu kan. Iya. Sama. Curah saja dulu seperti itu, nggak masalah kayak gitu. Secara tradisional. Oh gitu. Berarti kalau yang harus disiapkan masyarakat kalau misalnya mau mengolah itu sendiri selain detailnya gitu Mbak, selain bikin alat press untuk anunya, kira-kira apa yang bisa ya kira-kira masyarakat biar bisa dan layak barang itu dijual butuh menyiapkan apa aja Mbak? Sebenarnya sih kalau untuk pemasaran hampir semua orang pakai minyak goreng ya, nggak mungkin. Iya. Kalau minyak sawit dihapuskan dari Indonesia, kita nggak punya gorengan. Kita nggak mungkin menggoreng dengan minyak zaitun yang satu ini aja 60.000. Iya. Ampun itu. Iya, jadi yang dipersiapkan masyarakat, ya tadi pertama ya itu ya ilmu dulu ya, ilmu pengolahannya dulu. Karena memang jadi begini, kalau dalam pengolahan makromolekul itu ada 3 kan, protein, karbohidrat, minyak, lipida. Jadi minyak ini yang paling sulit diolah. Jadi gampang rusak. Kalau terpapar udara, kalau terpapar panas. Nah, jadi edukasi ke masyarakat dulu itu yang penting. Berarti nggak bisa sembarangan berarti Mbak ya? Betul. Soalnya dulu di kampung saya waktu saya masih SD nggak salah, di kampung saya kan tempat sawit ini. Itu banyak ada sebagian masyarakat yang ngambil sawit ditumbuk, terus diambil minyaknya dipakai, terus katanya ada yang sakit gimana? Betul itu betul sekali, karena sawit itu juga tinggi antioksidan. Antioksidan itu melawan kanker. Itu jadi
yang tadi dinamakan beta karotenoid. Jadi zat senyawa yang warnanya kuning itu namanya karotenoid. Karena sebagian besar karotenoid itu ditemukan dalam bentuk beta karotin, nggak secara kimia ya. Jadi makanya lebih mirip provitamin A. Tapi itu adalah salah satu jenis antioksidan yang bisa dipakai masyarakat untuk ya pengobatan kanker dan sebagainya. Kemudian ada beberapa zat lainnya juga, ada aksasantin, satofil, kemudian ada juga tokoferol, alfa tokoferol di situ. Itu apa itu? Itu salah satu antioksidan juga di situ. Jadi sebenarnya itu ya banyak. Oh, berarti Kalau bagus makan sawit ya? Iya. Saya dulu waktu kecil tuh suka apa di kampung kan suka makan masang bubu. Iya. Masang bubu Iya, untuk ikan tuh. Itu biasanya isi untuk mancing ikannya adalah sawit yang dibakar. Nah, ketika sawit dibakar, kan nggak semua dimasukin juga. Itu biasa dicemilin gitu, enak memang rasanya. Iya, proteinnya tinggi. Itu untuk ikan pasti dia tertarik. Iya. Berlemak gitu. Iya. Luar biasa. Ternyata kalorinya tinggi. Kita ngomongin sawit, saya benar-benar baru tahu ini. Iya. Sawit bisa jadi seperti itu dan nah ini kalau misalnya ini pertanyaan sebagai masyarakat yang paling nggak paham apa-apa lah. Dengan sawit pemanfaatannya sebanyak itu, dengan harga mentah sekarang yang seperti ini, sesuai nggak gitu? Sebenarnya ya tidak sesuai sih. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai, betul sekali. Karena ya itu kita punya barang mentah. Kebanyakan itu diekspor. Sampai sekarang itu 60% itu diekspor. Kita balik lagi ke kita itu dalam bentuk produk jadi tadi. Yang sudah dalam bentuk margarinnya bermacam merek dari Eropa segala macam lah. Kita membeli dengan harga yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Nah itu sebenarnya kalau kita bareng-bareng mendukung itu sebenarnya sumber daya alam, benar-benar sumber daya alam kita yang benar-benar kaya yang kita miliki itu jadi rebutan orang, dan bahkan orang lain itu mau gimana caranya kita tuh nggak punya itu. Berarti luar biasa manfaat. Soalnya kan kalau misalnya saya dengar kan dari segi-segi yang kontra dengan sawit ya. Itu banyak sawit itu merusak lingkungan, merusak apa. Tapi manfaatnya ternyata sebanyak itu buat umat manusia. Nah, dari teknologi pertaniannya sendiri ada nggak sih Mbak sesuatu yang mengkonter yang kontra ini, misalnya merusak lingkungan? Itu ada nggak sesuatu? Ada itu apa ya? Kalau untuk lingkungan kita sendiri sudah punya data, tapi saya lupa. Jadi dia kalau misalkan dibandingkan dengan perkebunan penghasil minyak yang lainnya ya, seperti kedelai, minyak zaitun, atau minyak kelapa dan sebagainya. Minyak kelapa kita masih bisa lah untuk membudidayakan. Itu kalau dari produktivitas ya, kita ngomongin produktivitas, artinya berapa sih minyak yang diambil. Jadi kalau misalkan awal-awal aja deh masyarakat, 1 hektar sawit dengan 1 hektar minyak kedelai itu saya lupa rendemennya berapa, tapi kalau minyak sawit itu rendemennya itu bisa sampai 40% kalau yang kerondolan. Jadi kalau untuk yang buahnya sekitar 20-25%, kalau yang sudah membrondol artinya sudah lewat matang ya, biasanya minyaknya lebih banyak, itu sampai 40%. Sedangkan kalau untuk biji kedelai, kita hitung saja 1 hektar dengan 1 hektar kelapa sawit dengan 1 hektar minyak kedelai. Artinya kita tidak perlu menanam banyak-banyak kan untuk menghasilkan minyak. Nah, kemudian itu dari segi lingkungan sebenarnya, karena memang budidayanya besar-besaran itu, jadi yang dianggap sebagai pembasmi hutan itu sebenarnya. Jadi kalau bisa diolah, artinya begini tadi, masyarakat bisa mengolah atau membudidayakan sawit dengan baik, dengan lahan yang kecil tapi produktivitasnya maksimal. Jadi cukup sedikit tapi bisa maksimal, nah itu lebih baik ketimbang tadi. Kemudian dari segi pengolahan ya, katanya kalau mengkonsumsi sawit itu sangat-sangat bisa ditentang sekali, karena yang infonya sawit banyak mengandung lemak trans gitu kan. Karena kalau dalam pengolahan sawit pasti ada standar yang kita penuhi, standar nasional maupun standar internasional. Nah, kalau yang dibilang mengandung lemak trans itu, jadi begini, minyak yang cair itu bisa dipadatkan juga secara kimia. Jadi misalkan tadi kita udah dapat lemak padat,
lemak yang cair mau kita padatkan juga. Tadi minyak itu bisa dimodifikasi, bisa dibuat apa aja. Bisa kita padatkan dengan cara namanya teknologinya hidrogenasi. Nah, hidrogenasi ini yang bisa yang tadi dipadatkan biasanya untuk lemak coklat, karena kan kalau tadi ya ada fraksi padat sama fraksi cair. Fraksi padat itu lebih sedikit. Jadi kalau misalkan perusahaan atau pabrik pengolahan itu permintaannya ternyata lebih banyak ke padat, berarti kan terpaksa harus mengambil yang cairnya ya, dipadatkan dengan proses hidrogenasi tadi. Nah, proses hidrogenasi ini itu ada dua kemungkinan, parsial sama sempurna. Kalau yang parsial ini yang bisa membentuk lemak trans, tapi kalau dia diproses secara sempurna tidak akan jadi lemak trans. Malah justru baik untuk Iya, manusia. iya, nggak masalah. Kemudian semua minyak, misalkan ya saya menggoreng dengan minyak sawit, kemudian saya menggoreng dengan minyak zaitun yang harganya tinggi, yang memang manfaatnya juga ya bisa dibilang baik. Kalau sama-sama dipanaskan ya akan rusak namanya minyak. Oh, yang menjadi masalah adalah ketika minyak itu digunakan berkali-kali. Iya, betul sekali. Jadi seperti sudah itu. Sebenarnya udah ada saran, sudah ada bagaimana cara menggunakan. Kalau memang menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan ya nggak masalah. Berarti gitu. Para sahabat inspirasi, minyak goreng sawit itu sehat. Yang nggak sehat itu kalau dipakai berkali-kali. Minyak zaitun juga sehat, tapi kalau dipakai berkali-kali juga nggak sehat. Jadi, ya rugi juga kalau misalnya pakai minyak zaitun hanya satu kali goreng. Wah, goreng ikan nila yang beratnya 1 kilo habis berapa liter? Kayaknya butuh setengah juta sendiri ya. Asik nih Mbak ngomong-ngomong dengan sampean, nggak ada habisnya. Cuman kayaknya kita bikin episode berikutnya aja biar jadi lebih menarik. Dan ternyata untuk ngobrolin sawit aja kita butuh belajar banyak hal ya, untuk tahu semua itu. Ternyata harga sawit yang hari ini dijual petani kepada perusahaan ternyata harganya bisa dikatakan kurang lah kalau bisa. Betul sekali. Karena biaya perawatan sawit itu petani gila-gila. Iya, terutama pupuk lah tadi lah. Pupuk aja harganya satu bisa di atas 200.000, bahkan ada yang sampai 400.000 harga pupuk. Harganya hanya 1.000-2.000. Iya, betul sekali harga mentahnya ya. Jadi tolonglah perusahaan naikkan harga sawit. Jadi mungkin gitu Mbak. Kalau bisa ya masyarakat olah sendiri lah. Nah, itu mulai ada ide di situ lah. Mungkin nanti kita bisa bikin program-program itu. Iya. Macam tadi batang sawit bisa dijadikan tepung, itu juga menarik. Iya, karena kan sekarang program replanting lagi banyak. Daripada dibuang, itu paktinya sangat banyak untuk jadi tepung batang sawit. Itu kalau teman tuh ada kemarin program jadi gula aren. Oh, bisa. Iya. Karena tepung itu kan karbohidrat itu ya komponen utamanya ya turunannya ya gula kalau dicari. Jadi bisa. Berarti habis itu kan kalau gula aren disayat tuh. Sayatannya dijadikan tepung berarti bisa ya? Bisa. Wah, itu menarik sekali. Semuanya kalau pengolahan itu bisa diolah. Itu menarik nih Pak, kita ngobrol lain waktu aja, kita bagi-bagi ilmunya, kita potong-potong. Iya. Berbagi ilmu itu baik, cuman kalau sekaligus juga nggak baik, nggak bagus buat kesehatan orang. Berat ya mikirnya. Jadi makasih Mbak atas waktunya sudah disambut di sini, dan maaf udah merepotkan tiba-tiba datang dan nondong untuk wawancara. Oh, nggak apa-apa, ini menarik nih sering ngobrol, jadi iya. bagi informasi ke masyarakat. Makasih, dan para sahabat Laman Inspirasi, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Laman Inspirasi, dan terus dukung kami dengan tonton dan subscribe video kami, dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.